Para saudara yang terkasih, beberapa tahun yang lalu, di halaman sebuah sekolah Katolik, ada sebuah pohon besar yang tumbang karena badai. Pohon itu sudah berusia puluhan tahun. Setelah tumbang, para pegawai memotong batangnya dan menyisakan tunggul yang keras dan kelihatan seperti sudah mati. Semua orang berpikir, sudah, pohon itu selesai. Tidak mungkin hidup lagi. Tetapi berapa bulan kemudian, seorang guru melihat sesuatu yang mengejutkan. Dari sisi tunggul itu muncul tunas kecil, hijau, halus, rapuh, tetapi penuh kehidupan. Ia bertanya pada kepala sekolah, "Pak, pohon ini masih mau hidup ternyata." Kepala sekolah menjawab dengan senyum, "Begitulah harapan. Ia sering lahir dari tempat yang tidak kita duga. Tunas kecil itu tumbuh makin tinggi dan kini menjadi pohon baru." Para saudara yang terkasih, pada minggu Advent yang kedua, Nabi Yesaya dalam bacaan pertama memberikan gambaran yang mirip dengan kisah tadi. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Tunggul itu seperti hidup kita ketika merasa gagal, lelah, putus asa, atau tidak melihat masa depan. Tetapi Tuhan berbisik kepada kita hari ini, "Jangan menyerah, sebab aku menumbuhkan kehidupan dari tempat yang rusak sekalipun." Di tengah dunia yang penuh kegelapan, Tuhan mengajak kita menjadi tunas kecil yang menghadirkan harapan. Para saudara yang terkasih, Paulus mengingatkan bahwa kitab suci ditulis agar kita memiliki pengharapan. Ia juga meminta agar kita hidup dalam kerukunan dan saling menerima. Mengapa? Karena harapan itu tidak bisa hidup di tanah yang penuh pertengkaran, gosip, kebencian, dan saling menjatuhkan. Dalam keluarga, lingkungan kerja, paroki, kadang kita seperti tunggul yang saling melukai. Tetapi Advent mengundang kita untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih pemaaf, lebih menguatkan, dan lebih mempersatukan agar harapan itu bisa tumbuh. Para saudara yang terkasih, dalam Injil Yohanes, Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dengan suara keras, "Bertobatlah." Ia tahu satu hal penting, tunas harapan tidak akan tumbuh kalau tanah hati kita masih dipenuhi batu dosa, ilalang kesombongan, dan racun kepura-puraan. Karena itu, dalam Injil, Yohanes mengajak kita berbenah, buang ketakutan, buang kebiasaan buruk, buang kemarahan yang kita simpan, buang dosa yang kita tutupi. Pertobatan bukan tentang suara keras Yohanes Pembaptis, tetapi tentang hati yang lembut untuk berubah. Para saudara yang terkasih, apa pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, mungkin hidupmu seperti tunggul, tapi Tuhan sedang menyiapkan tunas. Tuhan bekerja dalam situasi yang paling gelap. Ia berkuasa memulihkan hati yang patah,
keluarga yang retak, atau iman yang mulai dingin. Jadilah tunas kecil di lingkunganmu. Tunas tidak ribut, tidak pamer, tidak sombong, tapi ia menghadirkan kehidupan. Begitu pula kita dipanggil menjadi pribadi yang membawa damai, pengampunan yang dulu sulit diberikan, senyum yang mematahkan kegelapan, doa yang memulihkan jiwa. Dan yang ketiga, Natal sejati dimulai dari pertobatan, bukan dari kado, bukan dari lampu-lampu, tapi dari hati yang mau dibentuk. Para saudara yang terkasih, jika Anda merasa hidup Anda seperti tunggul, ingatlah kisah pohon kecil di halaman sekolah tadi. Tuhan masih bekerja. Tuhan belum selesai dengan kita. Dan dari hati yang mau berubah akan tumbuh tunas harapan yang tidak bisa dipadamkan dunia. Semoga dalam Minggu Advent yang kedua ini, Tuhan menjadikan kita tunas-tunas kecil yang membawa damai, membawa pengharapan, dan menyiapkan jalan bagi kedatangan Kristus. Tuhan memberkati.